Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Santi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi dengan tema ruang lingkup dan permasalahan ekonomi. Ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Misalnya, harga barang naik menjelang hari raya atau tahun baru, harga BBM naik, dan maka diikuti dengan harga lainnya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seseorang lebih pandai dalam perekonomian. Misalnya menentukan harga yang layak dalam sebuah produk. Dengan menguasai ilmu ekonomi, maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Misalnya, jika terjadi harga dolar Amerika naik, maka lebih dapat memperkirakan apa yang sebaiknya dilakukan. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana usaha manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok masyarakat, melakukan choice dalam rangka menggunakan sumber daya yang terbatas dengan tujuan supaya kebutuhannya dapat terpenuhi, yang sangat tidak terbatas jumlahnya maksudnya, dan akan barang maupun jasa. Ekonomi mikro, ada dua ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro memfokuskan atau individu dalam perekonomian, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Teori ini merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya masyarakat dapat dimaksimalkan. Jadi teori ekonomi mikro ini sering juga ditulis dengan mikroekonomi dan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu baik konsumen dan perusahaan serta bagaimana menentukan harga pasar dan kuantitas input. Maksudnya kuantitas input barang maupun jasa yang diperjualbelikan di pasar. Ekonomi ini meneliti bagaimana keputusan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. Akan menentukan harga dan barang, maksudnya menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya dapat menentukan penawaran dan permintaan atas barang dan jasa selanjutnya. Individu yang lain melakukan kombinasi kegiatan konsumsi atau produksi secara optimal di pasar. Selanjutnya akan membentuk suatu keseimbangan atau equilibrium dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain dianggap tidak berubah atau ceteris paribus. Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan dari ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang dapat membentuk harga secara relatif kepada produk dan jasa yang ada, dan mengalokasikan sumber yang terbatas di antara banyak penggunaan alternatif pemenuhan kebutuhan. Ekonomi mikro ini juga dapat menganalisis kegagalan pasar atau market failure maksud saya, yaitu ketika pasar gagal dalam melakukan produksi hasil yang efisien, dan di samping itu juga menjelaskan berbagai kondisi secara teoritis dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Adapun bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro yaitu membahas mengenai keseimbangan umum atau general equilibrium, di mana keadaan pasar dalam informasi asimetris dan pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Di samping itu juga patut mendapat perhatian, yaitu pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar.
Teori mikro sendiri menganalisanya dapat dibuat berdasarkan pemikiran antara lain, yaitu kebutuhan dan keinginan manusia yang jumlahnya sangat tidak terbatas. Dan yang kedua, kemampuan dari faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sifatnya terbatas pula. Perilaku kegiatan ekonomi ini juga seperti rumah tangga merupakan pemilik dari berbagai faktor produksi yang ada dalam perekonomian, di mana sektor ini menyediakan tenaga kerja seperti barang modal, kemampuan atau skill, kekayaan alam yang dimiliki, dan harta tetap lainnya. Lalu perusahaan merupakan suatu organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dalam rangka menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan mereka ini dalam perekonomian ialah mengorganisasikan faktor produksi yang tersedia dengan sedemikian rupa dengan tujuan supaya kebutuhan rumah tangga seperti barang dan jasa itu dapat diproduksi dengan baik. Lalu yang ketiga, pemerintah adalah badan pemerintahan yang tugasnya mengatur kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, yaitu seperti departemen pemerintahan, di mana badan tersebut yang nantinya akan mengatur bagaimana penanaman modal bank sentral, dalam hal ini yaitu Bank Indonesia, seperti pemerintah daerah, TNI atau Polri dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan seperti itu. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.